Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Maharani. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang faktor pendukung dan faktor penghambat terbentuknya keluarga sakinah. Yang pertama adalah faktor pendukung. Dalam mendukung terbentuknya keluarga sakinah diperlukannya beberapa faktor, di mana beberapa faktor ini saling berkaitan, yaitu faktor utama, faktor penunjang, serta faktor pemeliharaan. Faktor utama untuk tercapainya keluarga sakinah itu dimulai pada tingkat pranikah, kemudian pada tingkat pernikahan, kemudian pada tingkat telah terbentuknya keluarga. Di antaranya yaitu yang pertama, memilih kriteria calon pasangan yang tepat dan cermat. Dengan pemilihan pasangan yang tepat akan memudahkan kita dalam menggapai keluarga sakinah. Yang kedua adalah siap secara lahir dan batin, yaitu dengan mempersiapkan bekal mental dan bekal ilmu untuk mengetahui dan memahami tugas dan kewajiban masing-masing. Dan yang ketiga adalah memahami hak suami dan apa saja kewajiban seorang istri kepada suami, yaitu dengan menjadikan suami sebagai pemimpin yang harus ditaati dan dipatuhi, serta berkhidmat pada suami dengan selalu melayaninya. Lalu yang keempat ialah memahami hak istri dan kewajiban suami terhadap istri, yaitu dengan memberikan istri nafkah lahir dan batin, serta selalu memberikan istri perlindungan, kenyamanan, dan saling memberikan kasih sayang. Dan yang kelima adalah melandasi keluarga dengan ajaran agama, yaitu dengan saling membimbing satu sama lain dan selalu berbuat baik pada satu sama lain seperti yang telah diajarkan oleh agama. Yang kedua adalah faktor penunjang. Di antaranya yaitu faktor yang pertama yaitu realistis dalam pemenuhan hak dan kewajiban, yaitu dengan bersifat terbuka akan keperluan dan kebutuhan dalam berumah tangga, selalu ikhlas dalam menjalankan hak dan kewajibannya, serta ridho atas apa yang dimiliki oleh pasangannya. Lalu faktor selanjutnya ialah menerima kekurangan dan kelebihan pasangan. Perlunya kebiasaan saling mengintrospeksi diri dan selalu mencoba untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi, serta menyempurnakan kekurangan dari pasangan kita. Faktor yang ketiga adalah memelihara kepercayaan terhadap pasangan dan saling pengertian, yaitu dengan menanamkan nilai kesetiaan dan nilai kejujuran dalam berumah tangga. Lalu faktor yang keempat ialah realistis terhadap pendidikan anak, di mana seorang ayah dan ibu harus satu jalan dan satu kata dalam menanamkan nilai pendidikan sejak dini kepada anak, terutama dalam menanamkan nilai keagamaan, dikarenakan anak yang soleh dan soleha itu juga termasuk salah satu faktor terbentuknya keluarga sakinah. Lalu faktor penunjang yang kelima ialah selalu menjaga kebersihan dan kerapian rumah, agar rumah tampak selalu bersih dan rapi, sehingga membuat keluarga yang di dalamnya selalu merasa nyaman. Faktor penunjang yang keenam yaitu adalah membina hubungan baik dengan orang-orang terdekat, terutama kepada kerabat dan keluarga dari suami atau istri. Lalu faktor penunjang yang terakhir adalah peduli terhadap kesehatan keluarga. Tidak hanya peduli pada kesehatan fisik saja, tapi juga peduli terhadap kesehatan mental di dalam keluarga. Lalu yang ketiga adalah faktor pemeliharaan. Di antaranya faktor-faktornya itu adalah yang pertama yaitu meningkatkan kebersamaan dalam beraktivitas. Yang kedua, selalu menghidupkan suasana yang komunikatif dan dialogis, serta tidak menghidupkan hal-hal yang dapat merusak kemesraan dalam keluarga, baik dalam perilaku maupun sikap maupun dalam tutur kata. Kemudian faktor penghambat terbentuknya keluarga sakinah diantaranya yaitu faktor yang pertama adalah rumah tangga tidak berlandaskan pada ajaran agama atau kurangnya pemahaman dan pengetahuan dari suami atau istri tentang pendidikan dan ajaran agama. Yang kedua yaitu tidak saling memenuhi hak-hak dan kewajiban masing-masing pasangan. Lalu faktor yang ketiga adalah pergaulan yang tidak terjaga, yaitu bergaul secara bebas dengan orang yang bukan mahramnya, serta tidak menjaga izah suami seperti memasukkan orang asing yang bukan mahramnya tanpa seizin suami ke dalam rumah. Faktor yang keempat adalah pola hidup yang terlalu boros dan konsumtif, sedangkan tidak sesuai dengan pendapatan keluarga. Faktor yang kelima yaitu adalah sudah tidak adanya atau hilangnya rasa saling percaya dan rasa saling sayang pada pasangan. Faktor yang keenam yaitu tidak adanya atau hilangnya rasa kepercayaan terhadap pasangan. Dan yang faktor yang terakhir adalah terlalu sibuk dengan pekerjaan masing-masing sehingga lupa akan hak-hak dan kewajiban terhadap suami atau istrinya yang harus dipenuhinya.